Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita memasuki ibadah hari Minggu ini, tanggal 24 Januari tahun 2021. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengambil saat teduh. Marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah bersama semesta dan sesama. Jemaat Tuhan, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, marilah jemaat berdiri. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu, kasih karunia dan damai sejahtera Allah tetap menyertai kita. Dialah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan nats pembimbing kita pada ibadah hari ini. Firman Tuhan demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Demikianlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan bait keempat.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, sebab perbuatan dan perkataan kami sering tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Hari demi hari berlalu, tetapi kami kurang mendengar suara-Mu. Banyak orang sedang berjalan di dalam kegelapan. Mereka ketakutan dan kesakitan. Tetapi sebagai gereja, kami kurang peduli memperhatikan mereka. Kami gagal menjadi utusan-utusan yang memberitakan kasih sayang-Mu. Justru kehadiran kami selalu menciptakan kebencian. Ampunilah kami ya Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap segala pelanggaran kami. Jauhkanlah amarah-Mu terhadap kami, serta perbaharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat dimampukan lagi menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Amin. Saudara, sebagai berita anugerah bagi kita, dengarlah Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita mengasihi hidup yang telah diselamatkan ini berdasarkan perintah-perintahnya yang tertulis di dalam Injil Yohanes 13 ayat ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Menyambut petunjuk hidup baru, jemaat, marilah kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian jemaat PKJ 125, Dia Sanggup. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersama datang kepadamu, ya Tuhan, dan kami memohonkan kiranya Roh Kudus menolong kami,
memahami sabdamu. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan menurut Injil Markus ayat 2, 1 sampai dengan 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu. Saya ulangi, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan.' Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Saudara atau jemaat yang terkasih, adalah sama seperti kebiasaan kita dan masyarakat umum. Jika ada berita-berita yang heboh terjadi, sudah pasti mengundang banyak rasa penasaran, bahkan menarik perhatian setiap orang yang ingin menyaksikan apa dan siapa gerangan itu. Misalnya, berita tentang adanya seorang penginjil terkenal datang dan melakukan ibadah umum atau KKR, serta pertunjukan secara langsung karunia yang dapat diperbuatnya terhadap jemaat atau umat yang merindukan penyembuhan ilahi dan sebagainya. Begitulah gambaran umum kira-kira yang terjadi di Kapernaum yang sedang gempar dalam nats bacaan kita ini.
Orang-orang sibuk membicarakan kejadian beberapa hari terakhir. Bagaimana tidak? Hari Sabat kemarin, sinagoge kedatangan seorang yang khotbahnya sungguh luar biasa. Banyak orang terkagum-kagum. Belum selesai mereka terpukau. Orang tersebut mengadakan mujizat, yaitu mengusir roh jahat dari tubuh salah seorang di sinagoge. Kejadian luar biasa tak berhenti sampai di situ. Di rumah Simon dan Andreas, mujizat lain terjadi. Ibu mertua Simon sembuh dari demam hanya dengan dipegang tangannya oleh orang itu. Karena itulah Kapernaum gempar. Banyak orang sakit dibawa kepadanya. Ya, seseorang itu adalah Tuhan Yesus. Berita begitu cepat tersebar ke seluruh kota. Semua orang tak henti membicarakan kejadian-kejadian itu. Baik di persimpangan jalan maupun di pasar, di mana-mana saja atau di sudut jalan. Maka wajarlah ketika beberapa hari kemudian Tuhan Yesus muncul kembali di Kapernaum. Hebohlah kota itu. Kabar kedatangan Tuhan Yesus menyebar begitu cepat. Dari mulut ke mulut. Dan benar saja, ketika Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah, orang pun berbondong-bondong datang ke sana. Begitu banyak sampai rumah itu penuh sesak. Tidak menyisahkan tempat di depan pintu sekalipun. Orang banyak begitu penasaran, ingin melihat Tuhan Yesus dari dekat. Mendengar pengajarannya yang menakjubkan dan penuh kuasa. Melihat secara langsung mujizat yang akan dilakukannya. Tetapi ada pula di antara mereka yang datang karena motivasi lain. Yaitu untuk menyelidiki sepak terjangnya. Atau mencari-cari kesalahannya. Saudara atau jemaat yang kasih Tuhan, saat orang banyak berkerumun, tiba-tiba 4 orang datang menandu seorang lumpuh dengan tilam. Mereka berusaha mendekati Tuhan Yesus. Tetapi usaha mereka sia-sia karena mereka begitu sulit menerobos orang banyak. Tak seorang pun mau mengalah atau memberi jalan. Semua begitu sibuk dan asik dengan urusannya sendiri. Namun 4 orang itu tidak kurang akal. Mereka menggotong si lumpuh dan membawanya naik ke atap. Mereka dengan susah payah mengangkatnya naik ke atap. Lalu mereka mulai membongkar atap dan menurunkan tilam si lumpuh tepat di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah yang dituturkan dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini sangat menarik untuk kita renungkan. Karena cerita ini adalah potret yang sama dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Yaitu menggambarkan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Terutama dalam hubungan emosional kita dengan sesama.
bahwa di sekitar kita begitu banyak orang seperti si lumpuh. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mengharapkan bantuan dan uluran tangan kita. Mereka yang tidak sanggup dan tidak berdaya untuk datang sendiri serta menerima pemulihan atau kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saat ini ada begitu banyak orang yang hidupnya lumpuh dan kehilangan, baik itu secara fisik maupun psikis. Terbaring tanpa daya karena sakit berkepanjangan. Tertimpa berbagai musibah bencana alam. Kehilangan harta benda. Kehilangan pekerjaan. Terbelenggu masa lalu. Punya akar pahit dan dendam yang lama disimpan. Dilanda kemarahan dan kepedihan. Merasa kesepian dan ketersendirian, dan lain-lain. Orang-orang yang mengalami semua hal itu dapat dikategorikan sebagai si lumpuh. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap orang-orang terhadap si lumpuh? Dalam cerita orang lumpuh disembuhkan, kita dapat melihat 3 sikap yang juga sering kita tunjukkan atau kita perlakukan saat menghadapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Pertama, sikap yang ditunjukkan oleh kerumunan orang banyak. Mereka berbondong-bondong datang untuk melihat Tuhan Yesus. Masing-masing dengan kepentingan dan tujuannya sendiri. Tidak lagi memperdulikan orang lain. Mereka tidak menyadari kesusahan orang lain. Atau kalaupun tahu, ya masa bodoh. Atau terserahlah. Tak jarang kita bersikap seperti orang banyak itu. Tidak punya belas kasihan terhadap orang lain. Apalagi orang sakit. Yang kita pikirkan adalah bahwa itu bukanlah urusan kita. Lalu seenaknya berkata bahwa setiap orang punya masalah, punya kesulitan dan kesusahannya masing-masing. Tanggunglah itu sendiri. Yang kedua, sikap yang ditunjukkan para ahli Taurat. Mereka berdiri menonton dengan pandangan menghakimi. Terus menilai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Seolah-olah dirinya sendiri paling sempurna, paling bersih, paling sehat. Sikapnya seperti jaksa yang hanya bisa berteori, lalu menjatuhkan hukuman. Tetapi tidak mau capek-capek atau berlelah turun tangan untuk membantu. Mungkin kita juga pernah bersikap seperti itu. Yang begitu mudah
menuduh atau memvonis orang yang sedang sakit dan kesusahan adalah akibat dari dosanya, atau kita katakan itulah bentuk hukuman yang harus ditanggungnya. Atau paling sering kita katakan penderitaannya, penyakitnya adalah karena dia kurang iman, kurang berdoa, kurang persembahan, atau kurang ke gereja. Maka akibatnya dapat kutukan penyakit. Itulah kesibukan kita biasanya, yaitu sibuk menghakimi orang yang kita anggap bersalah, berdosa, lalu akhirnya mengapa jatuh sakit. Dan akhirnya kita lupa membantu. Dan yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menolong menurunkan tilam. Mereka bersama-sama memikirkan berbagai cara untuk membawa si lumpuh untuk berobat kepada Tuhan Yesus. Membawa si lumpuh naik ke atap pastilah bukan pekerjaan mudah. Tetapi upaya mereka itu justru membuahkan hasil. Si lumpuh disembuhkan. Tuhan Yesus tersentuh melihat iman dan kerinduan mereka untuk menolong orang lain. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap yang mau berkorban untuk orang lain, mau peduli, mau mengulurkan tangan, bersedia untuk mengambil risiko, mungkin lebih repot, lebih capek, harus mengorbankan waktu, perasaan, tenaga dan pikiran. Bahkan mungkin tidak ada pujian yang kita terima, atau tidak ada penghargaan yang kita dapatkan. Apalagi upaya kita itu kita lakukan di tengah COVID-19. Rasanya mungkin sangat berat kita mau menolong orang yang sakit. Namun, setiap upaya kita membantu orang lain akan turut diperhitungkan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan besar kita adalah, bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan sesama yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita menjadi orang banyak yang tidak peduli tadi? Atau menjadi ahli Taurat yang tak henti mencari kesalahan orang lain? Ataukah menjadi orang yang menurunkan tilam meski berisiko dan butuh pengorbanan? Silakan kita cari jati diri kita sendiri di antara ketiganya itu. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi bersama-sama, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Gembala kami berterima kasih atas firman-Mu yang senantiasa baru, benar dan kuat. Kami menyesal karena kami sering kurang rela mendengarkannya atau menerimanya. Dengan penuh salah paham serta ketersinggungan, atau kami malas memikirkan sesuatu yang baru, sebab kami sangka bahwa kami sudah tahu. Kami mohon, jangan tarik firman-Mu jauh dari kami, atau kami jauh daripadanya. Kami hidup dari kekuatannya. Tanpa cahayanya, kami tidak dapat melihat jalan di hadapan kami. Kami tergantung pada kerelaan-Mu untuk berulang-ulang berbicara dengan kami. Kami berpegang pada janji setia-Mu. Engkau mampu di mana kami lumpuh. Engkau rela bertindak. Kami yakin dan percaya Engkau akan bertindak memampukan kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau Maha Kuasa. Bapa yang penuh belas kasih, dalam kepastian ini kami sangat memohon dan mengandalkan tindakan pertolongan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, kan majelis, serta secara khusus Ibu Pendeta kami, Ibu Ina Vera Tobing, yang pada saat ini terbaring terkulai sakit. Kami tahu bahwa Engkau turut bersedih dalam semua kesedihan kami, bahkan dalam sakit dan duka cita kami. Berilah kami kepastian bahwa dalam hikmat-Mu yang sempurna,
dalam kasih-Mu yang sempurna, dalam kuasa-Mu yang sempurna, Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami. Begitu juga dengan Ibu Farida Odi, Bu Quincy, Vikaris Cindy, Pak Juari Kender, yang juga dalam keadaan sakit, yang pada masa ini dalam masa pemulihan. Ya Bapa, berilah kami kepastian bahwa tangan Bapa tidak pernah menimpahkan kesedihan yang tak berguna bagi anaknya. Buatlah kami merasa pasti akan kasih-Mu kepada kami, supaya kami dapat menerima hal-hal yang kami sendiri tidak dapat mengerti. Sejalan dengan itu, bagi mereka yang sakit yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, berilah keberanian dan kesabaran, ketahanan dan ketabahan untuk menanggung kelemahan dan kesakitan, dan beri kiranya pikiran yang tenang agar dapat pulih kembali. Beri pula kepada dokter atau perawat dan semua orang yang merawatnya tangan-tangan yang terampil, pikiran yang bijaksana, dan hati yang lembut dan penuh simpati. Tolong kami sebagai teman atau rekan sekerja, supaya tidak terlalu risau, tapi menyerahkan mereka atau orang-orang yang kami kasihi ini ke dalam tangan orang-orang yang bijak dan yang pandai, yakni orang-orang yang telah Engkau beri keahlian untuk menyembuhkan, dan ke dalam tangan-Mu juga. Bapa yang peduli, Bapa yang sungguh jauh lebih mengetahui sebelum segalanya hendak kami sampaikan kepadamu. Bersama dengan permohonan kami, Engkau juga bertindak dan menyentuh mereka sebagai orang-orang yang tersisa bagaikan abu dan arang, yakni mereka yang mulai membangun gairah, semangat baru di tahun yang baru ini, malah dirundung kematian dan kedukaan. Mereka yang di awal tahun ini hendak meningkatkan kebutuhan ekonomi rumah tangganya, tetapi kemampuan tak terjangkau. Mereka yang miskin hendak menyembunyikan bahwa mereka berkekurangan. Mereka yang seorang diri hidup sebagai janda, yatim, lansia yang sungguh mengerti apa artinya sunyi senyap, dan baginya sendirian itu terasa lebih pedih daripada kami sendiri. Mereka yang pada hari-hari meriah malah tertimpa musibah. Mereka yang hari-harinya ditumpuk segunung kesibukan, sehingga hikmat-Mu sebelum singgah di hati sudah terlupakan. Mereka yang hatinya dikuasai benci dan dendam, sehingga tidak mengenyam ketentraman. Mereka yang hari-harinya terang benderang, tetapi hati dan pikirannya gelap. Kiranya kebaikan-Mu yang bersahaja itu masih tetap terbuka kepada mereka atau kepada kami sekalian abu dan arang ini. Bapa segala bangsa dan Tuhan atas segalanya, kami turut bersyafaat bagi pergumulan bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, pemerintah tetap bergumul memperjuangkan nasib kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Kami tahu Engkau turut bekerja di dalamnya,
untuk mendatangkan kebaikan. Pulihkan bangsa kami, serta berkatilah, agar jika Engkau berkehendak, maka sesuatu yang tak mungkin akan menjadi mungkin dalam rancangan-Mu. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita terlebih dahulu mendengarkan dari Pemazmur 50 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apa yang kita miliki semuanya kita terima dari tangan kasih Tuhan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk itu jemaat kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait pertama dan keempat. Mari bersyukur semua. Masuk dalam doa persembahan. Jemaat saya undang berdiri. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami membawa persembahan ke hadirat-Mu. Persembahan kami bukanlah mengimbangi berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Persembahan kami hanyalah ungkapan syukur dan sukacita, karena Tuhan itu baik. Terimalah ungkapan syukur kami ya Bapa, dan dengarlah doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan bait yang kedua, berkumandang suara dari seberang.
berkat Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera-Nya dan jadilah berkat. Maka Allah sumber damai sejahtera akan tetap menyertai dan melindungi kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.